Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan 11 kelas 261. Saya Dinar Mardika dari SMA Negeri 1 Bulu Lawang. Saya Alfi Susanti dari SDN 1 Karangduren, Kecamatan Pakesaji. Saya Devi Yulira Kismayani dari SD Negeri 1 Melayu, Kecamatan Wajak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Dinar, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Devi sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bagaimana Pak aktivitas kegiatan hari ini? Alhamdulillah padat Bu, hari ini anak-anak ujian, jadi ini barusan selesai anak-anak. Iya, anak-anak ujian. Iya, sudah SMA sudah ujian dulu ya Pak Iya, ya? betul. Iya. Ya Pak Dina, terima kasih sudah datang ke tempat saya ya, dan mau menyempatkan waktu untuk melakukan coaching hari ini. Setelah ini kita melakukan percakapan paling tidak kurang lebih 10 menit ya ke depan. Siap, Dan sebelumnya saya mohon izin, nanti kegiatan kita kali ini direkam, divideokan, nanti akan videonya kita upload ke YouTube, dan channel YouTube-nya kita setel dengan link pribadi, jadi bagi yang punya link saja yang akan bisa melihatnya. Siap. Baik Pak Dinar, sebelum coaching saya mulai, saya akan menyampaikan mengenai rubrik penilaian kompetensi inti ya dalam selama kita coaching ini. Siap. Yang pertama yaitu sesuai dengan alur kita, yang kedua yaitu mendengarkan dengan rasa, kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot maksud saya. Tetapi sebelumnya kita juga harus mengetahui prinsip dari coaching terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama yaitu terlihat kemitraannya, yang kedua proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi. Nah Pak Dinar, pada kegiatan coaching kita kali ini ya, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Dinar kembangkan pada proses coaching pada siang hari ini? Kalau saya harapannya ya mungkin semua kompetensi bisa saya penuhi, tapi untuk saya di coaching kali ini saya memfokuskan di dua, yaitu di kehadiran penuh sama yang mendengarkan aktif. Oh, ya, mendengarkan dengan rasa ya. Nah, kemudian menurut Pak Dinar, bagaimana yang termasuk penting menurut Pak Dinar pada coaching kita kali ini? Kalau saya, kalau di prinsip coaching itu indikator keberhasilannya kalau pada saat coachingnya bisa menggali solusi dari permasalahannya secara pribadi gitu. Nah, sekarang menurut Pak Dinar, dalam coaching ini penilaian apa sih yang nantinya akan bisa panjenengan kembangkan dalam coaching ini? Penilaian yang akan dikembangkan dalam coaching ini mungkin apa? Yang penilaian yang objektif, yang bisa memberikan saran dan masukan demi mungkin kebaikan bagi saya sebagai coach maupun nanti sebagai bagi coachingnya juga. Menurut Pak Dinar, observasi seperti apa dan harapan-harapan apa yang panjenengan harapkan pada proses coaching pada siang hari ini? Yang mungkin bisa berjalan lancar tentunya. Terus yang kedua, coachingnya bisa menemukan permasalahan. Yang ketiga, si coach terbuka terhadap, dan saya mungkin bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah Pak Dinar, sekarang saya memberikan waktu kepada Pak Dinar sebagai coach dan Bu Alfi sebagai coaching, memberikan waktu sepenuhnya untuk melakukan coaching ya. Nah, monggo waktu saya berikan kepada Bu Alfi dan Pak Dinar, monggo silahkan. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Pak Dian, Pak Dinar, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak, makanya saya datang ke sini karena sehat dan juga ada waktu kayak gitu. Maaf ya Pak Dinar, saya mengganggu. Ini tadi ke sini mendadak juga, ngabari ya, mepet dengan waktu ketemu ini tadi. Kalau PPG-nya sudah selesai ya Bu? Alhamdulillah sudah Pak, nunggu pengumuman aja. Alhamdulillah, semoga lulus. Amin, terima kasih. Terus kemarin Bu Alfi menghubungi saya ya, iya betul dengan, Pak. Iya. Nah kalau boleh tahu ada
Apa Bu ya kok Bu Alfi menghubungi saya? Ini loh Pak, mau sedikit sharing gitu loh. Kemarin kan hubungi Pak Dinar, maksud saya kemarin mau ke Pak Dinar, tapi ternyata hujan. Dan ini tadi kebetulan kok waktunya ada waktu senggang, akhirnya hubungi jenengan lagi. Kok jenengan juga ada kesempatan juga, jadi saya datang ke sini mau sharing gitu loh Pak. Sharing tentang apa Bu Alfi? Ini Masalah loh, di Pak. sekolah? Iya, masalah anak-anak di sekolah. Ini siswa saya kelas 6 itu loh Pak. Ya sedikit sih, kalau masalah akademik sih nggak ada masalah, insya Allah nggak ada masalah. Cuma dari segi etika, dari tingkah laku itu loh Pak Dinar. Kenapa tinggal lakunya Pak? Mereka itu selalu melakukan kesalahan berulang kali. Jadi kesalahan itu, padahal mereka itu tahu kalau kesalahan itu, kalau itu melanggar keyakinan di kelas, kemudian juga tidak diperbolehkan dalam agama. Tapi mereka itu beberapa kali sudah diingatkan tapi tetap mengulangi kesalahan tersebut kayak gitu. Oh, jadi saya garis bawahi permasalahan Bu Alfi terkait dengan sikap anak ya, yang terus mengulangi kesalahan-kesalahannya berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Iya, Betul, Bu betul, Alfi? betul Pak Dinar. Kalau boleh tahu kira-kira kalau menurut Bu Alfi sendiri kenapa ya anak-anak bisa melakukan seperti itu? Karena hal seperti ini mungkin tidak hanya terjadi di sekolah Bu Alfi saja, tapi kalau menurut Bu Alfi kira-kira kenapa ya anak-anak, mungkin kebanyakan anak melakukan hal tersebut? Mungkin juga pengaruh dari tayangan YouTube Pak, dimana kalau di tayangan YouTube tuh banyak tayangan yang apa ya, menurut saya mengeluarkan kata-kata kotor atau etika yang kurang benar kayak gitu. Mungkin juga karena anak-anak tadi apa, tidak ada pengawasan dari orang tua, jadi hal-hal yang negatif itu mereka tiru kayak gitu Pak. Dan juga mungkin di sekolah, untuk keyakinan kelas kita sebagai guru kan, untuk apa ya, untuk usaha preventifnya, untuk pencegahannya kita kan biasanya buat keyakinan kelas. Mungkin dari keyakinan kelas yang dibuat itu belum sepenuhnya dilaksanakan sama anak-anak. Jadi kesadaran diri atas kesalahan itu belum ada, sehingga mereka berulang kali melakukan kesalahan yang sama Pak. Kalau menurut Bu Alfi sendiri, anak-anak yang idealnya, anak-anak itu harusnya yang sikapnya seperti apa ya Pak? Ya setidaknya mencerminkan dari profil pelajar Pancasila itu sendiri, ataupun paling enggak dari keyakinan kelas yang kita buat tadi, paling itu kan juga membentuk karakter siswa yang baik. Nah itu mungkin jadi tolak ukur saya di kelas Bapak, dari keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Terus kan Bu Alfi tadi sudah bercerita tentang membuat keyakinan kelas dan lain-lain. Terkait dengan penyelesaian permasalahan yang Bu Alfi ceritakan tadi, kira-kira dari skala 0 sampai 10, Bu Alfi sekarang berada di posisi berapa? Kalau menurut saya sendiri, karena ini tadi saya berusaha sendiri, saya merasa masih setengah jalan. Dari 1 sampai 10 sepertinya 5 Pak. 5 ya. Terus tadi Bu Alfi juga sudah, jadi Bu Alfi kan tidak mulai dari nol ya, tidak mulai dari nol, sudah berjalan membuat keyakinan kelas dan lain. Kira-kira ada nggak alternatif solusi lain mungkin yang bisa dikembangkan terkait dengan permasalahan yang Bu Alfi munculkan, yang Bu Alfi hadapi tadi terkait? Jadi selain membuat keyakinan kelas, mungkin ada solusi-solusi yang lain? Ya menurut saya sih, karena saya berusaha sendiri, dari skalanya dapat 5, di posisi 5, mungkin saya berkolaborasi dengan teman-teman yang lain mungkin Pak ya, karena mengingat keyakinan kelas ini baru saya terapkan di kelas 6, jadi di kelas-kelas sebelumnya itu mereka belum mengenal. Sebelumnya itu mereka tuh mengenal kesepakatan kelas, di mana jika mereka melanggar itu ada punishment, jadi mereka mungkin bertindak berkelakuan baik itu karena takut adanya punishment. Padahal di keyakinan itu kan kita memunculkan kesadaran diri. Nah dari situ, dari pemahaman itu mungkin kurang Pak. Jadi anak-anak masih kurang memahami kesadaran diri maupun keyakinan kelas yang diterapkan itu tujuannya apa.
dan kemudian mereka baru mengenal, dan setidaknya kalau keyakinan kelas itu tadi sudah mereka kenal agak lama, mungkin bisa lebih baik lagi perilaku mereka. Saya kira kerjasama dengan guru kelas bawah mungkin Pak yang perlu saya kembangkan lagi agar budaya positif di sekolah itu lebih baik lagi sehingga berimbas baik pada anak. Kalau kerjasama dengan kelas-kelas bawah itu kira-kira dengan cara apa, Bu? Mungkin saya Pak, ini kan saya belum pernah mengimbaskan untuk yang budaya positif di sekolah. Mungkin saya dalam kesempatan untuk akhir bulan nanti, di setiap kita melakukan evaluasi pembelajaran di akhir bulan, mungkin itu bisa saya imbaskan ke teman-teman bagaimana penerapannya. Kemudian saya juga bisa mencontohkan yang sudah saya lakukan di kelas saya, Pak. Itu. Jadi saya garis bawahi lagi, kalau selain memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan keyakinan kelas, jadi Bu Alfi kepingin memberikan pengimbasan terkait dengan keyakinan kelas agar bisa dijalankan di jenjang-jenjang sebelumnya, betul ya? Betul, Pak. Kalau misalkan terkait dengan solusi itu ada nggak misalkan prioritas dari yang akan dijalankan? Prioritasnya mungkin waktu pelaksanaan, Pak, mungkin lebih saya percepat agar nanti anak-anak ini bisa lulus selain dengan nilai akademik yang bagus, tapi juga berperilaku yang baik juga. Oh gitu. Terus jadi luar biasa sekali yang sudah Bu Alfi munculkan tadi terkait dengan buat keyakinan kelas, terus berkolaborasi dengan kelas-kelas yang ada di bawah. Terus yang terakhir mungkin terkait dengan prioritas. Terus berikutnya mungkin kira-kira butuh berapa lama Bu Alfi untuk terkait penyelesaian permasalahan yang Bu Alfi hadapi? Kalau jangka waktu kira-kira 3 bulan, Pak. Mungkin itu paling tidak sudah mencapai 70-80%. Dimana kalau ditunjang dengan kerjasama dengan teman yang lain mungkin akan lebih maksimal, itu bisa tercapai 70-80%. Untuk 100%-nya mungkin ini butuh waktu juga untuk pembiasaan kan itu. Jadi karakter itu tidak bisa dirubah dalam jangka waktu yang singkat kayak gitu. Kalau rencananya kapan ini mau dimulai? Insya Allah ya akhir bulan ini, Bapak. Itu mengingat ada jadwal untuk evaluasi, jadi saya bisa memberitahukan atau menyampaikan ke teman-teman kayak gitu. Nah, terkait dengan solusi yang dari Bu Alfi tadi yang sudah sangat luar biasa, tentunya mungkin ada tantangan, Pak. Tantangan kira-kira apa saja yang menjadi tantangan dalam menjalankan penyelesaian? Kalau tantangan paling enggak karena merubah karakter seseorang ya, atau tingkah laku itu juga membutuhkan waktu yang lama. Tuh tantangannya dari waktu mungkin yang singkat karena kelas 6 sebentar lagi juga mau lulus. Kemudian juga dari mungkin anak-anak itu waktunya lebih banyak di rumah, jadi untuk pengaruh di luar tuh lebih panjang, lebih mereka terima banyak daripada kita yang di sekolah kayak itu, Bapak. Nah, ini terkait dengan dukungan terkait dengan menjalankan solusi tadi, yang jelas kan mungkin memerlukan dukungan dari pihak-pihak lain. Nah, kira-kira dukungan dari apa saja atau dari siapa saja yang Pak Alfi butuhkan? Ya, tentu saja kepala sekolah, Bapak ya. Kepala sekolah nanti juga dibantu dengan rekan-rekan yang lain, teman guru, maupun untuk kalau di rumah dengan wali kelas masing-masing, dengan orang tua. Nah, kalau kita tidak bekerja sama dengan orang tua, nanti apa yang sudah kita tanamkan di sekolah takutnya tidak sinkron dengan apa yang di rumah. Jadi pental akhirnya masuk ke anak itu, seperti itu, Pak. Jadi saya garis bawahi terkait dukungan ini tidak hanya melibatkan warga sekolah tapi juga melibatkan orang tua. Orang tua. Ya, saya kira dengan orang tua juga karena waktunya tadi juga panjang kan bersama orang tua, jadi mereka juga setidaknya ambil posisi, ada pengaruh juga terhadap anak tersebut. Kalau untuk penyelesaian masalah yang sudah Bu Alfi utarakan tadi, seberapa yakin Bu Alfi dengan solusi yang Bu Alfi munculkan?
Insya Allah 100% Pak, tapi dengan jangka waktu sampai dengan anak-anak ini mau lulus ya. Kemudian juga dukungan dari rekan teman guru maupun dari orang tua, insya Allah itu bisa tercapai 100% sampai anak-anak lulus nanti. Terakhir mungkin ini saya tunggu untuk implementasinya Bu Alfi. Iya Bapak. Ada yang perlu dibicarakan lagi terkait permasalahan ini? Saya kira untuk sekarang tidak Bapak, mungkin lain kali nggih. Pak Dinar jangan bosen ya. Siap. Kalau tidak ada mungkin saya tunggu implementasinya, kabar baiknya terkait dengan perubahan sikap anak-anak di kelas Bu Alfi, minimal di kelas Bu Alfi dulu. Semoga yang sudah kita omongkan tadi, kita bicarakan tadi dapat bermanfaat buat anak-anak kita di sekolah. Iya Bapak, terima kasih banyak Pak Dinar atas waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf saya ngerepoti. Terima kasih Mboten Bu, kalau ada apa-apa nanti bisa di ngobrol-ngobrol. Iya, nanti saya kabari kalau untuk kegiatan saya ini sudah berhasil nggih Bapak, kabar baiknya nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak, saya mohon pamit. Monggo. Alhamdulillah Pak Dinar, Bu Alfi, coaching kita siang hari ini sudah selesai. Namun kita masih perlu adanya umpan balik dan refleksi, nggih. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Dinar berkenaan dengan coaching hari ini. Siap. Pak Dinar, bagaimana menurut Pak Dinar sendiri coaching yang sudah dilakukan hari ini, apakah sudah baik ataukah masih perlu diperbaiki atau bagaimana menurut Pak Dinar? Kalau secara keseluruhan saya rasa mungkin sudah baik. Coach sudah terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi dan mungkin saya sudah mendapatkan poin-poin permasalahan untuk selanjutnya untuk menggiring coach menyelesaikan permasalahan secara pribadi. Cuma mungkin yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana menggali mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas agar mungkin solusi-solusinya bisa lebih banyak ataupun bervariasi. Oh, gitu nih. Baik, Pak Dinar, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, nggih? Mohon izin Pak Dinar sama Bu Alfi. Iya. Tadi saya sudah mengamati observasi coaching panjenengan. Jadi Pak Dinar sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur ceritanya. Jadi Pak Dinar sudah menanyakan tujuan kepada Bu Alfi mengapa sih ingin di coaching gitu, nggih. Nah, terus kemudian Bu Alfi sendiri sudah dengan sendirinya mengungkapkan tujuannya. Yang kedua, Pak Dinar sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring dan atau mengidentifikasi atau menggugah solusi-solusi yang memberdayakan sehingga Bu Alfi bisa menghasilkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi saat ini. Dan juga ini yang tidak ketinggalan, nggih, Pak Dinar. Tadi panjenengan itu sebelum melakukan maksud saya coaching dengan Bu Alfi sudah mindfulness, jadi sudah hadir dengan sepenuhnya, ya, dengan fokus untuk menanyakan beberapa hal kepada Bu Alfi. Dan ini saya lanjutkan, setelah melakukan coaching ini, kira-kira Pak Dinar ada rencana melanjutkan apa terhadap Bu Alfi? Nanti kelanjutannya apa terhadap Bu Alfi? Jelas mungkin terkait dengan solusi yang sudah diutarakan dengan Bu Alfi, mungkin saya bisa menggali terus bagaimana progres dari solusi tersebut, apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau belum. Oh gitu, baik. Jadi dari diskusi kita kali ini apa sih yang sudah kita bayangkan, ya dibayangkan oleh Pak Dinar, performa apa yang akan kita tingkatkan dari coaching ini nanti? Kalau harapannya aktivitas seperti ini kan berlatih kita sebagai coach dan tentu akan menambah jam terbang kita, bagaimana kita membantu rekan-rekan sejawat nanti untuk terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, baik. Pak Dinar, hasil observasi ini mohon izin, nggih, akan saya masukkan dalam lembar observasi, nggih, dan nantinya akan saya jadikan pengembangan untuk kita bersama ke depannya. Pertanyaan terakhir, nggih, Pak Dinar, nggih. Kira-kira apa yang didapatkan Pak Dinar dari kegiatan kita kali ini, nggih? Yang jelas menambah pengalaman yang luar biasa, mendapatkan masukan-masukan dari
Bu Devi selaku supervisor untuk bagaimana meningkatkan kemampuan saya untuk proses coaching agar menjadi lebih baik ke depannya. Baik, Bu Alfi, Pak Dinar, saya kira cukup sekian kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan rencana panjenengan bisa berjalan lancar dan semoga permasalahan yang dihadapi oleh Bu Alfi bisa terselesaikan ya. Nah, sampai ketemu lagi, katanya Bu Alfi tadi sudah 1 bulan ini ya, insya Allah kita bertemu, kita berikan waktu 1 bulan, kita bagaimana perkembangannya Bu Alfi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat menjalankan rencananya, semoga sukses, semangat terus Pak Dinar sama Bu Alfi. Terima kasih dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Alfi, alhamdulillah baik, sehat. Yang penting sehat nih Bu Alfi. Iya, itu penting itu Bu. Iya. Iya. Wah, sebagaimanapun beratnya tugas kita, kalau kita sehat, insya Allah semua akan terlampaui. Ya, Bu Alfi, betul sekali. Ini Bu Devi mohon izin ya, saya memberikan beberapa pertanyaan mengenai kegiatan pada hari ini. Nah, sebelum coaching ini, saya ingin menanyakan untuk rubrik penilaian kompetensi selama coaching ini. Pertama yaitu sesuai alur Tirta, yang kedua mendengarkan dengan rasa. Ketika dalam memberikan pertanyaan berbobot, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Yang pertama terlihat kemitraannya, kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, pada kegiatan coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Devi kembangkan ya? Yang kompetensinya yaitu mendengarkan dengan rasa, kemudian yaitu mindfulness dengan kehadiran penuh Bu. Nah, kehadiran penuh. Oke. Nah, menurut Ibu bagian yang mana yang termasuk penting menurut Ibu yang bisa diamati itu Ibu? Menurut saya itu dengan mendengarkan dengan rasa. Karena kita kalau sebagai pendengar yang baik, mendengarkan apa ya yang kita dalam kuci ya, itu kita bisa memberikan apa ya gambaran kepada kuci, sehingga kuci itu bisa menemukan solusi tersendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Ya, dari kita mendengarkan tadi, paling tidak mendengarkan dengan sesama, kita akhirnya akan ikut merasakan apa yang beliau rasakan, sehingga kita bisa membuka pikiran kita, setidaknya solusi dari permasalahan itu apa ya Bu ya. Kita cuma menggiring saja, nanti supaya si coach itu bisa menemukan apa ya solusi dari permasalahan yang Kuci hadapi. Iya betul Bu Devi, setidaknya dengan kita menggiring tadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang setidaknya lebih mengarahkan, itu akan lebih mengembangkan potensi yang ada pada beliau nantinya. Sekali, Menurut Ibu penilaian coaching seperti apa yang Ibu kembangkan dalam coaching saat ini? Ya, penilaian yang objektif ya. Nanti Bu Alfi sebagai supervisor, Bu Alfi bisa menilai kami sesuai objektif apa yang perlu kami kembangkan, apa yang perlu kami tingkatkan, yaitu sebagai umpan balik kami, sebagai refleksi untuk kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Begitu. Iya Bu Devi, baik sekali ya. Sama pemikiran kita sama untuk kedepannya, paling tidak dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita maupun bagi teman kita ya Bu. Menurut Ibu, observasi seperti apa serta harapan apa yang Ibu inginkan pada kegiatan kali ini? Harapannya nanti Kuci itu sudah terbuka dengan permasalahan yang beliau hadapi. Kemudian kita jadi sudah saya sampaikan, kita sebagai coach itu cuma menggiring kita menggiring pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyebatani untuk coach itu mencari solusi dari pemecahan permasalahan yang dihadapinya begitu. Paling tidak Bu, seberat permasalahannya itu permasalahan apa, kalau ada teman yang diajak sharing itu akan membuka pikiran dan hati kita Bu. Akhirnya masalah yang berat akan terasa lebih ringan Betul Bu.
Baiklah Bu, sekarang saya akan memberikan waktu sepenuhnya pada Bu Devi dengan Pak Dinar selaku Bu Devi sebagai coach dan Pak Iya. Dinar sebagai coachnya. Nggih. Coach waktu dan tempat saya persilakan, monggo Bu. Terima kasih ya Bu Alfi atas Sami-sami. waktu yang diberikan. Assalamualaikum Pak Dinar. Waalaikumsalam, nggih Bu Devi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, nggih. Saya sendiri juga baik Pak, alhamdulillah. Nggih. Kemarin saya melihat WA, ada Pak Dinar WA, nggih. Nggih Bu. Iya. Iya. Iya, Pak Dinar mengajak ketemuan saya ya. Betul, Iya. betul. Iya, kira-kira ada apa nggih Pak? Jadi saya ada permasalahan Bu terkait dengan anak-anak di kelas itu loh, di kelas saya mengajar. Nggih. Mungkin dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Devi biasanya dapat inspirasi atau pencerahan gitu. Nggih. Iya. Permasalahannya? Jadi saya punya siswa itu kebetulan saya ngajar di kelas si anak itu hari Senin. Nggih. Hari Senin. Jadi setiap hari Senin itu dia nggak masuk di jam pelajaran saya gitu Bu. Terus tapi saya tanya teman-temannya, apakah tiap Senin memang nggak masuk? Iya Pak, nggak masuk. Tapi kalau olahraga di jam terakhir masuk Pak anaknya Pak, gitu udah kita. Nggih, nggih, nggih. Jadi kurang lebih seperti itu terkait dengan permasalahan si anak. Jadi panjenengan mau sharing-sharing ya. Iya, dengan betul. saya. Ya, terima kasih. Saya paham dengan apa yang menjadi masalah panjenengan, nggih. Terima kasih sudah mau berbagi dengan saya ya, sharing-sharing, dan kita sekarang fokus pada mencari solusi ya tentang siswanya Pak Dinar yang tidak mau pada pembelajarannya Pak Dinar, nggih. Kenapa Nggih. dengan pembelajaran informatika, betul Nggih, Pak? nggih, Bu, Nggih. betul. Ya, baik. Kita mulai sekarang ya Pak. Ya, sebelum kita masuk pada percakapan kita, selanjutnya mari kita identifikasi terlebih dahulu masalahnya ya, situasi permasalahannya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Dinar ini mencapai tujuannya di mana? Skala berapa? Kalau sekarang saya rasa masih di skala 5. Jadi bukan nol karena saya sudah mulai berjalan untuk menyelesaikan permasalahannya ini terkait dengan si anak itu. Misalkan bertanya ke teman-temannya, oh ternyata kalau jam olahraga masuk, saya konfirmasi ke guru olahraga, oh ternyata memang dia memang masuk. Gitu ya Pak, Ya. dari skala 5 Mas Yandi. Oke. Kemudian baik, ada yang perlu ada peluang atau kemungkinan yang bisa panjenengan lihat dari situ? Ada, Dari Bu. skala 5 itu Ada Bu, jadi untuk mengembangkan misalkan ke skala yang lebih baik itu terkait dengan identifikasi permasalahan, saya mungkin belum saya lakukan itu berkoordinasi dengan wali kelas belum, sama terus berkoordinasi dengan BK lah, itu menjadi peluang saya untuk lebih meningkatkan proses permasalahan yang saya hadapi ini dari skala 5 mungkin menjadi skala yang lebih tinggi 9 atau 10. iya ditingkatkan. Jadi dari situ panjenengan masih punya harapan besar ya? Iya Bu. Iya. Baik. Nah, sekarang bagaimana apabila ada hambatan? Mungkin kan setiap rencana atau itu mesti ada hambatannya. Kendalanya yang muncul apa? Hambatan atau kendala yang panjenengan rasakan atau alami? Kalau hambatan terkait dengan rencana itu saya rasa pasti ada yang namanya hambatan. Misalkan ketika saya kan juga belum ngobrol sama si anak, rencananya memang mau saya panggil si anak ini. Misalkan ketika si anak tidak terbuka, itu juga menjadi hambatan. Mungkin berkoordinasi dengan orang tua, ketika orang tua mungkin juga tidak proaktif terkait dengan atau acuh tak acuh terkait dengan permasalahan yang dihadapi si anak, itu menjadi hambatan bagi saya. Oh gitu. Nah, dari hambatan tadi kan jenengan sudah punya rencana ya reng-rengan. Jadi apa solusi ya yang bisa panjenengan terapkan? Itu solusinya apa dari permasalahan itu? Jadi saya terkait solusi kepingin saya itu melibatkan banyak pihak. Jadi tidak hanya mungkin ketika si anak tadi tidak proaktif atau mungkin orang tua tidak proaktif, mungkin saya berkoordinasi dengan
guru BK. Siapa tahu mungkin si anak ini lebih mau bercerita kalau dengan guru BK atau mungkin dengan wali kelasnya. Biasanya kalau dengan wali kelasnya kan lebih dekat. Dengan temannya saya juga menggali informasi dari teman-temannya. Jadi saya juga beranggapan bahwa si anak ini tidak masuk di kelas saya itu mungkin karena saya belum bisa menyesuaikan dengan gaya belajar si anak. Saya juga akan berusaha untuk mengakomodir gaya belajar si anak tersebut, Bu. Saya rasa langkah panjenengan itu sudah baik, Pak, sudah positif sekali. Nah, sekarang bagaimana panjenengan untuk merencanakan tujuan yang panjenengan buat itu? Kalau rencana penyelesaiannya saya bertahap, Bu, ya. Jadi mulai dari memanggil si anak, terus yang kedua berkoordinasi dengan wali kelas, berkoordinasi dengan guru BK, berkoordinasi dengan orang tua untuk mengidentifikasi akar permasalahannya tersebut. Dari akar permasalahan mungkin saya bisa membuat alternatif solusi yang sepertinya mungkin prediksi saya itu karena mungkin saya introspeksi, saya refleksi karena saya belum bisa mengakomodir gaya belajar si anak yang cenderung kinestetik mungkin. Oh, ya. Baik. Sekarang saya tanya prioritas nih, Pak. Mungkin adakah prioritas yang utama dalam rencana panjenengan? Ada, Bu. Jadi yang prioritasnya tentu saya dalam menggali informasi dari si anak dulu, itu yang akan saya lakukan pertama kali. Memanggil si anak. Bukan untuk menghakimi atau mungkin memberikan poin, tapi untuk bertanya dan mencari solusi kenapa hal ini bisa terjadi dan kita cari solusinya bersama-sama. Itu langkah yang tepat menurut saya ya, itu bagus sekali, Pak, ya. Kira-kira jangka waktunya, Bapak, kira-kira panjenengan butuh berapa lama? Kira-kira mungkin satu bulan lah kira-kira. 1 bulan. Bagus, Pak. Nah, sekarang bagaimana panjenengan bisa mengukur keberhasilan rencana kita, kira-kira rencana aksi kita ini bagaimana? Kalau ukurnya? Kalau akurnya yang jelas ketika mungkin si anak sudah tidak bolos-bolos lagi di jam saya terutama atau mungkin di jam-jam guru yang lain, itu telah ukur keberhasilan dari rencana ini. Nah, dari tolak ukur itu mungkin ya setiap rencana itu ada hambatan atau tantangan. Sekarang dari situ panjenengan menemui enggak tantangan-tantangan? Kira-kira kalau menemuinya itu bagaimana panjenengan menghadapi tantangan itu? Ya, kalau tantangan ya seperti yang saya bilang tadi, mungkin ketika dalam menggali informasi ada pihak-pihak yang tidak proaktif, misalkan siswanya tidak mau terbuka atau mungkin orang tua juga tidak mau terbuka. Jadi saya solusinya mungkin menggunakan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang dianggap dipercaya sama si anak, seperti misalkan wali kelas ataupun guru BK. Menurut saya itu sudah bagus ini, Bapak, sudah hebat sekali panjenengan ini. Sekarang komitmen panjenengan menghadapi reaksi aksi kita ini bagaimana? Kalau komitmen saya akan melaksanakan solusinya kira-kira lebih cepat, lebih baik, karena permasalahan seperti ini kan memang harus segera diselesaikan agar tidak menambah masalah-masalah baru nanti. Nah, sekarang kalau lebih cepat ya, terus kemudian siapa menurut Bapak itu orang atau yang bisa mendukung rencana panjenengan untuk melakukan aksi ini? Yang pertama mungkin adalah orang tua, terus wali kelas, guru BK, dan mungkin teman-temannya dulu, teman-teman di kelasnya dulu. Oke. Ya, Bapak. Kemudian bagaimana ya tindak lanjut panjenengan setelah sesi coaching ini? Saya rasa sudah apa yang panjenengan kan sudah bagus. Sekarang tindak lanjutnya bagaimana setelah panjenengan coaching sama saya ini bagaimana? Jadi saya akan setelah implementasi dari rencana ini nanti insya Allah mungkin saya akan melaporkan progresnya kepada Bu Devi terkait dengan progres permasalahan dari itu, Bu. Bapak ya, saya percaya Pak Dinar bisa melaksanakan ya rencana. Saya yakin panjenengan bisa. Jika nanti masih ada kendala atau masih perkembangannya masih kurang, panjenengan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya. Insya Allah saya siap untuk
menjadi pendengar setia, menjadi teman sharing. Nggih, monggo jangan sungkan-sungkan. Nggih. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Nggih. Siap, terima kasih Bu Devi. Kalau misalkan ada masalah-masalah bisa kembali lagi sharing-sharing, bercerita kayak seperti ini kan sudah mendapatkan solusi, inspirasi. Perasaannya bagaimana? Alhamdulillah lega ya, tinggal Nggih. melaksanakan implementasinya. Nggih Bapak. Semoga rencananya panjenengan membawa perubahan ya. Saya tunggu kabar baiknya bagaimana pengimplementasiannya, perkembangannya bagaimana. Semoga saja siswa panjenengan yang kemarin itu tidak suka dengan pembelajaran informatika, dengan kita sharing ini ya, kita membuahkan hasil jadi lebih suka. Siap. Gitu, ya. Saya tunggu kabar baiknya, semangat nggih Pak nggih. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas bantuannya Bu. Iya, Nggih. sama-sama. Mohon izin Makasih. pamit. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih Bu Devi, kegiatan coachnya sudah selesai. Setidaknya dari setiap kegiatan itu pastinya harus kita lakukan umpan balik maupun refleksi agar kedepannya kita bisa meningkatkan atau memperbaiki dari kegiatan kita sebelumnya. Dari kegiatan ini, coach ini kira-kira ada kurang lebihnya nggak Bu? Menurut jenengan kurangnya apa, lebihnya apa mungkin, atau paling enggak yang nantinya akan Bu Devi lebih perbaiki lagi seperti itu. Lebihnya saya ya tadi Pak Dinas sebagai Guci ya sudah tanpa saya pancing itu sudah solusi-solusi permasalahan Pak Dinas itu sudah tersampaikan. Jadi saya cuma menggiring dulu permasalahannya Pak Dinas, tapi Pak Dinas sudah menemukan solusi sendiri. Potensi yang ada di Pak Dinas itu sudah muncul begitu Bu. Mungkin sebenarnya dari itu semua, dari kegiatan sharingnya Pak Dinar tuh cuma untuk mungkin lebih meyakinkan beliau, betul, seperti nggih, itu. nggih. Enggak. Iya. Jadi menekankan apa yang sudah direncanakan atas tindakan-tindakan itu setidaknya tidak salah arah, seperti betul, itu. Kemudian iya. Bu Devi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu untuk lebih Pak Dinar terbuka. Gitu. Nah, yang membuat Bu Devi tadi menilai seperti itu kira-kira apa ya Bu ya acuannya tadi? Ya acuannya sebelumnya kita juga melakukan mindfulness ya, kesadaran penuh. Kemudian kita memberikan menggiring tadi ya, saya menggiring pertanyaan. Ternyata dengan itu si Koji Pak Dinar itu sudah menemukan apa yang permasalahan solusi dari permasalahan. Sebenarnya semuanya itu sudah punya potensi Bu. Cuma kadang itu kita untuk menyampaikan potensi itu kalau kita tidak ada teman yang sharing, kita teman yang kan sulit gitu. Iya, betul Bu Devi. Setidaknya kita butuh untuk menambah semangat atau meyakinkan diri atas apa yang sudah kita rencanakan atau yang kita lakukan. Nah, dari kegiatan kucing pada hari ini, untuk kegiatannya Bu Devi sebagai coach juga sudah bagus, alurnya sesuai dengan alur Tita. Kemudian juga Pak Dinas sebagai kucinya juga sudah bisa mengutarakan atau terbuka apa saja yang sudah menjadi permasalahan maupun solusinya. Nah, Bu Devi, sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada rencana apa ya untuk melanjutkan kegiatan ini, rencananya apa? Rencananya saya tadi Pak Dinas sudah memberikan waktu untuk 1 bulan untuk mengimplementasikan. Saya menunggu kabar baiknya Pak Dinas bagaimana perkembangan dari implementasi yang diterapkan Pak Dinas terutama di kelasnya untuk permasalahan dari Pak Dinas itu. Jadi semoga mindfulness atau kita dengan mendengarkan dengan rasa coaching kita ini tadi sudah berjalan. Ya, syukur alhamdulillah. Nah, dari sini apakah ada performa tadi yang perlu ditingkatkan lagi ke depannya, Bu? Ya, masih sih ada untuk untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu kita juga kadang-kadang sulit. Iya, kadang-kadang kita melihat situasi dulu gitu. Ya, betul. Iya, makanya perlu mindfulness itu kan dari situ itu. Jadi kita harus kesadaran penuh dulu. Kita lihat situasinya dulu gitu. Betul Ibu. Nanti
biar apa hasilnya lebih maksimal Betul ya. sekali. Ya. Iya. Nah, Ibu, untuk hasil observasi ini mohon izin saya masukkan dalam lembar observasi Monggo, nggih. monggo. Dan nantinya juga akan dijadikan pengembangan untuk kita bersama. Nggih, nggih. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan yang dilakukan ini tadi, Ibu? Kegiatannya kita bisa sharing, menemukan apa ya masalah atau solusi dari Pak Dinar. Kemudian Pak Dinar bisa apa ya plong dengan kucing kali ini ya. Kita terus bisa menjadi refleksi dan apa umpan balik untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Ya, ya Bu Devi dan Pak Dinar, itu tadi beberapa pertanyaan dari saya sebagai umpan balik dan refleksi. Semoga untuk kedepannya akan dapat kita laksanakan lebih baik lagi nggih, dan Iya. berimbas baik untuk anak-anak maupun untuk lembaga kita. Iya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf nggih. Iya, Terima terima kasih. kasih atas kerjasamanya. Saya mohon pamit. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfi. Nggih Pak Dinar. Jadi pada kesempatan kali ini Waalaikumsalam. Bu Alfi akan melaksanakan proses coaching ya. Iya, Oke. betul, Bapak. Mohon izin saya sebagai supervisor pada kesempatan kali ini akan mengawali kegiatan coaching Bu Alfi dengan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Alfi ya terkait dengan coaching yang akan dilakukan. Sebelumnya saya bacakan dulu tentang proses coaching. Nanti di rubrik penilaian kita harus melakukan prinsip-prinsip coaching. Yang pertama bersifat kemitraan atau setara dengan psikoji. Yang kedua melakukan proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Terus berikutnya kompetensi coaching itu kan ada 3. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di proses coaching yang akan Bu Alfi laksanakan nanti, dari ketiga kompetensi itu mana yang akan Bu Alfi kembangkan untuk di proses coaching tersebut? Mungkin dari kehadiran penuh dan apa ya Mbak, mendengar dengan seksama gitu. Mendengarkan aktif dengan Ya, teknik mendengarkan rasa, aktif gitu ya, ya. Terus jadi harapannya mungkin yang dikembangkan nanti bisa muncul pada saat proses coaching. Terus yang ketiga mungkin terkait dengan indikator ketercapaian pada saat proses coaching yang Bu Alfi akan laksanakan itu bagaimana Bu? Terkait dengan proses coaching itu mungkin dibilang berjalan dengan baik atau lancar, sukses, itu proses coaching yang bagaimana? Paling tidak itu komunikasi antara keduanya itu saling apa ya Pak ya, apa nyambung gitu loh. Iya. Nah, saling mendukung, kemudian juga keterbukaan itu juga penting. Kemudian untuk mengarahkan lebih tidak menghakimi itu juga penting Bapak, seperti itu. Oh ya, terima kasih Bu Alfi. Mungkin itu saja di observasi yang bisa saya lakukan dengan Bu Alfi. Mungkin bisa dilaksanakan proses coachingnya dengan Bu Devi. Nanti mohon izin saya mengamati di sebelah yang terkait dengan proses coaching yang Bu Alfi laksanakan. Monggo Oke. Pak, monggo. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Alfi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Alfi sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu Devi. Untuk itu saya menghubungi jenengan, paling enggak ini tadi ada sedikit waktu, mungkin ada yang bisa dibantu. Sepertinya kemarin menghubungi saya nggih. Betul sekali, saya WA Bu Alfi. Gimana ya? Kemarin itu saya itu ada beban pikiran yang mengganjal pada pikiran saya. Saya ingin sharing-sharing dengan Bu Alfi, ingin bagaimana memecahkan solusi permasalahan saya gitu loh Bu. Nggih Bu. Silakan, mungkin saya bisa membantu agar untuk meringankan beban pikiran jenengan. Kira-kira apa Bu Devi nggih untuk permasalahannya? Gini loh Bu, saya itu punya murid ya Bu ya, murid. Nggih. Kebetulan saya ini kan awalnya dari kelas rendah terus kelas 1 Bu. Untuk tahun ini kan saya ada program-program, jadi saya minta dispensasi kepada kepala sekolah untuk di kelas 3. Dan di kelas 3 ini dari beberapa bulan ini saya tuh kok
menemui siswa saya ya Bu, siswa saya mudi, artinya seperti itu itu. iya, artinya Iya, perasaannya itu berubah-ubah Bu. Nggih, nggih. Bad mood gitu loh kalau bahasa gaulnya itu Iya, bad sulit mood. ditebak gitu. Iya begitu Bu. Nanti kalau ada sudah dari rumah mungkin ada masalah dia sudah gitu. Lah Bu, Iya. ini yang membuat saya mengganjal ini gini Bu, dia itu selain bad mood dia anarkis. Kalau dari rumah dia nggih, sudah nggih. bad mood, kalau ada teman yang tanya kenapa Senggol dikit gitu marah, iya, langsung, senggol "Apa dikit kamu?" marah. Lah Iya. dengan anarkis ini dia dengan itu apa maksudnya? Kalau ada temannya dia langsung mukul, dia langsung menendang, Menendang apalagi kayak sampai gitu. kadang itu menyobek buku temannya Oh, itu. sampai Bu. seperti itu, Makanya nggih. gitu. Terus saya itu cari tanya pada guru yang sebelumnya itu juga gitu. Memang begitu, guru sebelumnya juga tidak menemukan solusinya Solusi, begitu. Makanya mungkin. saya mau sharing-sharing dengan Bu Alfi gitu tentang permasalahan saya ini Bu Alfi. Iya Bu Devi, eh, dari pertemuan kita hari ini mungkin nanti bisa kita sama-sama nggih menemukan solusi yang tepat bagaimana. Nah, identifikasi masalahnya bagaimana Bu Devi? Dari skalanya ya Bu ya, kalau Iya. dari skalanya itu saya masih di antara skala 5 dan 6. Kenapa? Keberhasilan Iya, keberhasilannya untuk- masih di skala 5 dan 6. Kenapa saya skala 5 dan 6? Karena saya sudah sebenarnya sudah Melaksanakan, melaksanakan iya. memberikan pengarahan pada Pengarahan, anak iya. itu kok sepertinya itu gitu, tapi masih belum saya rasa masih belum berhasil Bu. Dan itu. Kalau menurut saya bukan tidak berhasil, maaf nggih Bu. Dari situ saya paham dari permasalahan yang sudah Bu Devi utarakan tadi, kira-kira ada nggak solusi yang nantinya akan Ibu lakukan? Kira-kira apa ya Bu ya? Ya, solusi yang pertama saya itu pendekatan ya, pendekatan pribadi dari hati ke hati ya, seorang ibu dan anak. Bagaimana, kenapa sih, cari tahu permasalahannya, kenapa sih dia itu kok sampai seperti itu, ada masalah apa dengan keluarga di rumah atau bagaimana di sekolahan. Itu solusi saya yang pertama. Yang kedua itu saya juga mencari tahu tentang si anak itu ya. Ternyata saya dapat informasi bahwa anak ini memang anak yang kurang kasih sayang Bu. Kenapa kok saya bilang kurang kasih sayang? Kedua orang tuanya itu bekerja mulai dari pagi, mungkin dia belum bangun, orang tuanya sudah berangkat kerja ke pabrik ya Bu. Kemudian pulangnya mungkin anaknya sudah capek, orang tuanya sudah capek. Kemudian anaknya nggak bisa quality time dengan keluarga, terus ibunya sudah tidur, kadang anaknya sudah tidur, mungkin itu kurangnya kasih sayang. Kemudian juga saya solusinya juga itu tanya kepada orang tuanya, menggali informasi dari orang tuanya, ada masalah apa gitu. Nanti kita juga memberikan masukan kepada orang tuanya bahwa anak ini di sekolah ini seperti itu gitu. Jadi kita sama-sama bersinergi antara orang tua dengan guru di sekolah ya, biar Iya. sama-sama mengajarkan anak itu yang bagaimana ya tidak anarkis. Ternyata juga ada informasi bahwa sifat orang tuanya termasuk ayahnya itu juga anarkis Bu, kadang gitu. Mungkin saya berpikiran mungkin apa sifat anaknya itu yang dia lihat, karena anak seusia anak SD ya Bu ya, apa yang dia lihat, apa yang dia tonton itu dia tiru kayak gitu. Jadi dia masih belum bisa menyaring mana yang baik, yang mana yang betul gitu. Betul Bu Devi. Dari kondisi yang seperti itu, orang tua maupun suasana di sekolah, setidaknya ada prioritas utama untuk solusi yang dilaksanakan apa Bu? Prioritasnya saya akan mengajak di semuanya di sekolah, terutama saya koordinasi dengan kepala sekolah tentang permasalahan ini, kemudian dengan saya sendiri sebagai wali kelas juga bertanggung jawab penuh terhadap anak itu, kemudian juga sama guru agama ya. Okay. Guru agama kan bisa waktu pelajaran agama bisa memberikan materi tentang adab ya, adab terhadap teman, itu nanti bisa diselipkan, setidaknya anak itu bisa mengerti apa yang dia lakukan itu apakah betul apa tidak, kan nanti anaknya itu bisa menilai begitu Bu. Oke. Iya. Dari
berbagai solusi yang sudah jenengan rencanakan, kemudian ada prioritas yang sudah jenengan tetapkan. Nah, untuk mendukung semua kegiatan itu siapa saja Ibu yang jenengan ajak bekerja sama nggih? Yang pertama stakeholder di situ ya, stakeholder di sekolah ya, kepala sekolah, semua dewan guru rekan sejawat saya, kemudian terutama juga orang tua juga yang apa ya, prioritas untuk keberhasilan dalam rencana saya ini menurut saya gitu, untuk mendukung perkembangan atau apa ya, permasalahan untuk mengatasi masalah anak ini gitu. Untuk acuan yang Bu Devi pakai berhasil atau tidaknya untuk solusi yang sudah Bu Devi tetapkan tadi apa Bu ya? Kita lihat nanti setelah ada apa itu kolaborasi kita dengan teman sejawat, dengan orang tua, kita bimbingan lihat juga, ya, setiap hari kita lihat, kita pantau, kita bekerja sama dengan guru piket. Kadang kan kalau kita mengawasi selingkup di kelas ya, nanti kalau waktu istirahat kan kita sudah nggak bisa mengawasi sepenuhnya anak itu. Jadi kan kita juga bekerja sama dengan guru piket, memantau bagaimana perkembangannya. Jadi kalau anak itu sudah nggak berbuat anarkis, kalau sama temannya sudah guyup, kalau gitu sudah mau berteman. Kadang kemarin itu dia sempat sendiri karena apa? Teman-temannya takut. Jadi hambatan saya itu di situ. Teman-temannya merasa, oh ini loh anak ini yang bikin unas. Jadi dia menghindari teman itu. Makanya kan itu kasihan juga dananya. Jadi saya melihat itu kalau dia sudah bisa apa ya, dengan bersosial dengan temannya, bisa tidak melakukan perbuatan anarkis, itu berarti sudah berhasil lah gitu, permasalahan itu sudah selesai gitu. Ya. Kemudian dari kerjasama dengan guru yang rekan di lembaga tersebut, kepala sekolah maupun orang tua, kemudian juga Bu Devi juga sudah menentukan acuan keberhasilan dari rencana yang sudah Bu Devi tetapkan tadi. Kira-kira butuh waktunya lama atau bagaimana nggih? Waktu yang dibutuhkan berapa lama nggih Bu? Kalau untuk ya apa ya Bu, untuk perbuatan itu kita juga makan butuh lama. Saya yakin mungkin dalam 2 bulan 3 bulan ke depan saya butuhkan waktu, tapi setidaknya action saya mengimplementasikannya ini secepatnya Bu. Dalam minggu ini saya secepatnya, karena kenapa? Kita membentuk karakter anak itu harus secepatnya ya. Karena apa? Keberhasilan kita bukan dari akademik Bu ya. Yang menilai masyarakat itu bukan dari akademik saja, tapi kepribadian anak, budi pekerti anak itu juga perlu. Jadi kalau saya menerapkan itu, adab itu nomor satu. Nanti ilmu itu nanti bisa menyusul begitu Bu Devi. Nah, kemudian untuk komitmen kedepannya bagaimana nggih Bu Devi? Ya, apa ada tindak lanjut atau seperti apa nggih? Ya, saya akan membuat jurnal pemantauan. Setelah itu kalau memang skala apa ya, kejadiannya anak itu sudah berkurang, nanti ya berarti sudah alhamdulillah sudah perkembangannya sudah berhasil gitu. Oh begitu Bu Devi. Dari informasi yang Bu Devi berikan tadi, mulai dari identifikasi masalah, kemudian solusi-solusi yang sebenarnya Bu Devi ini sudah jenengan angan-angankan dan sudah jenengan prioritaskan mana yang lebih penting, kemudian jangka waktu juga sudah jenengan perkirakan butuh berapa lama, dan Anda juga menyegerakan karena ini berkaitan dengan akhlak dengan adab, yang mana itu sangat emergensi nggih. Nah, saya kira semua dari apa yang sudah Bu Devi sharingkan ke saya sebenarnya sudah bagus sekali. Jadi jenengan sudah memanfaatkan apa yang sudah ada, kemudian mengidentifikasi masalah juga sudah disesuaikan dengan apa yang hendak dicapai. Saya berharap nantinya Bu Devi mencapai keberhasilan sesuai dengan acuan yang sudah Bu Devi tetapkan tadi, dan mohon saya diinformasikan untuk perkembangannya, keberhasilannya, setidaknya itu menjadi kabar baik bagi saya dan juga setidaknya juga sebagai apa ya Bu,
juga pengalaman nantinya kalau saya mendapatkan murid seperti itu. Iya, saya juga gitu. Terima kasih Bu Alfi atas waktunya ya. Sama-sama. Setidaknya dengan saya berbagi masalah saya ini jadi plong Bu. Iya. Hati saya juga plong, pikiran saya juga tidak ada yang mengganjal. Kemudian juga gitu saya nanti ya masih perlu ya Bu ya. Nanti Iya, seumpama monggo. bagaimana perkembangannya nanti Bu Alfi jangan merasa bosan Eh, saya hubungi. tidak Bu, Iya. selama saya bisa, Iya. saya bisa membantu gitu, saya usahakan setidaknya walaupun hanya beberapa menit atau melalui telepon nanti saya usahakan Bu Iya. Devi. Nggih. Tapi Iya. lain kali kalau saya yang sharing boleh ya? Boleh, monggo kita saling demi kemajuan anak didik kita Iya, ya Bu. iya, nggih. iya. Nggih. Ya Bu Devi, begitu saja. Saya mohon pamit, nggih. Iya. Mohon maaf. Cuacanya sudah tidak mendukung, monggo, nggih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih nggih Bu Alfi. Sami-sami. Bu Alfi, terima kasih saya sudah diperkenankan untuk melihat aktivitas Bu Alfi melakukan coaching dengan Bu Devi ya. Tadi sudah dilakukan pada saat coaching, indikator ketercapaiannya yaitu Bu Devi sebagai coach sudah mampu untuk memunculkan solusi-solusi dari permasalahannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dibangun oleh Bu Alfi. Terus berikutnya terkait dengan catatan observasi berkaitan dengan kompetensi sebagai coach, tadi sudah mindfulness, sudah kehadiran penuh, indikator kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif. Bu Alfi sudah memenuhi kriteria tersebut. Nah, berikutnya mungkin terkait dengan kedepannya, mungkin terkait kompetensi atau hal-hal yang lain berkaitan dengan proses coaching yang ingin Bu Alfi kembangkan itu mungkin di bagian mana? Mungkin dari memberikan pertanyaan kepada coachnya itu Pak ya, mungkin pengolahan kata atau kalimat yang dilontarkan itu setidaknya harus berbobot, kemudian tidak menjudge, kemudian menggunakan apa yang lebih komunikatif kayak gitu loh Pak. Itu mungkin dari situ. Terus yang terakhir ini mungkin saya izin untuk menuliskan catatan observasinya Monggo. pada kesempatan hari ini, terus izin mengunggah aktivitas kita yang sudah di video ini di YouTube, mungkin bisa digunakan sebagai proses pembelajaran kita bersama untuk Nggih. melaksanakan proses coaching agar ke depan bisa mungkin bersama-sama lebih baik. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya tutup. Bu Alfi, terima kasih Monggo. sudah melaksanakan proses coaching Terima dengan baik. Bu kasih, Devi nggih. sudah melaksanakan dengan baik. Saya akhiri, selamat sore, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.